Kalau kita lihat, jenis segitiganya ini adalah segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Maka sebelum kita masuk ke materi-materi vektor yang sesungguhnya, untuk mempelajari arah dan besarannya sebuah vektor, maka kita wajib untuk mengetahui ilmu tentang segitiga yang disebut dengan trigonometri. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Sekarang kita masuk lagi ke materi trigonometri. Di sini ada sebuah segitiga, kita berikan nama dulu ya. Misalkan nama fx, yaitu sebagai alasnya atau sisi datarnya. Kemudian yang tegak kita berikan nama fy, di situ adalah sisi tegaknya. Kemudian yang miring kita berikan nama f saja, yaitu adalah sisi miringnya. Sekarang perhatikan sudut yang berada di sini. Sudut alfa misalkan kita berikan namanya. Sudut alfa ini depannya adalah FY, maka FY itu kita sebut dengan sisi depan. Di sini kalian harus perhatikan ada istilah baru, namanya adalah sinus alfa. Jadi sinus alfa atau biasa disingkat sin alfa itu merupakan hasil perbandingan dari panjang sisi depan atau sisi tegaknya dibagi dengan panjang sisi miring, atau kita singkat dengan nama sindemi, yaitu sinus sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Karena sinus alfa merupakan pembagian dari panjang sisi depan dari sudut tersebut dibagi dengan panjang sisi miringnya, maka pada segitiga sekarang panjang sisi depan dari sudutnya alias sisi tegaknya itu adalah FY, kemudian sisi miring kita berikan nama F, maka sinus alfa yaitu adalah FY dibagi F. Kalau kita mengetahui berapakah panjang sisi miring, kemudian berapa besar sudut yang dibentuk antara sisi miring dan sisi datar, maka kita bisa mengetahui panjang sisi tegaknya dengan rumus sinus ini, yaitu karena sinus alfa sama dengan FY per F, maka FY adalah sisi tegak itu sama dengan sisi miring dikalikan dengan sinus alfa, alias FY sama dengan F dikali sin alfa. Sekarang agar lebih mudah, mari kita masukkan angkanya. Misalkan sisi miring itu panjangnya adalah 10, kemudian sudut alfanya itu adalah 30 derajat. Maka untuk mendapatkan panjang FY, tinggal kita masukkan FY sama dengan 10 dikali sinus alfanya kita ganti 30, jadi sinus 30. Anak-anak perlu diketahui bahwa seluruh sudut dari 0 sampai 360 derajat itu memiliki nilai sinus yang berbeda-beda. Sinus 0, sinus 1, sinus 2 derajat, sampai sinus 360 derajat itu memiliki nilai masing-masing. Selengkapnya boleh dicari di tabel sinus dan kosinus, bisa kalian cari di buku. Singkatnya, kalau sinus 30 derajat itu nilainya adalah 0,5. Jadi, untuk soal yang ini, kita langsung masukkan saja. FY sama dengan 10 dikali sinus 30 adalah 0,5, maka kita masukkan 0,5. Jadi FY sama dengan 5. Gampang kan? Jadi kita bisa mengetahui berapa panjang sisi miring kalau kita tahu besar sudutnya dan juga besar sisi tegaknya. Yang kedua, ada istilah namanya adalah kosinus alfa atau biasa disingkat dengan cos alfa. Cos alfa itu merupakan hasil perbandingan atau pembagian dari panjang sisi alas alias yang datarnya dengan panjang sisi miringnya. Makanya untuk memudahkan menghafal itu disingkat kosami, yaitu adalah kosinus alfa itu sama dengan sisi alas dibagi panjang sisi miring. Nah, pada kasus yang ini, cos alfa sama dengan panjang sisi alas dibagi dengan panjang sisi miring. Nah, panjang sisi alasnya itu namanya adalah fx, dan panjang sisi miring itu namanya adalah f. Sehingga fx per f. Kalau kita mengetahui panjang dari sisi miring, kalau kita mengetahui panjang dari f, kemudian kita juga mengetahui berapa sudut alfanya, maka kita bisa mengetahui panjang dari fx-nya dengan cara rumus ini tinggal kita balik. Fx sama dengan f dikali cos alfa. Nah, misalkan pada segitiga ini kita berikan nilai ya. F-nya misalkan adalah 12. Kemudian alfanya itu adalah 30 derajat.
Maka seperti tadi, cos 30 memiliki nilai tertentu, yaitu besarnya adalah setengah akar 3. Maka tinggal kita masukkan fx sama dengan 12 dikali setengah akar 3. Hasilnya adalah 6 akar 3. Maka panjang dari sisi alas alias fx adalah 6 akar 3. Mudah bukan? Yang ketiga, ada istilah yang namanya adalah tangen atau disingkat dengan tan alfa. Alfa itu adalah sudutnya. Jadi, tan alfa itu merupakan hasil perbandingan dari panjang sisi depan sudut yang dihitung dengan panjang sisi alasnya. Yaitu, kalau dalam kasus ini itu adalah FY dibagi FX. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah mengetahui sudut itu ada sebanyak 360 derajat. Jadi dari 0 sampai 360 derajat. Dan setiap derajat itu memiliki nilai sinus, kosinus, dan tangen yang berbeda-beda. Tapi kita tidak perlu menghafalkan semuanya, karena biasanya di soal-soal untuk SMA hanya sudut-sudut tertentu yang biasanya keluar di soal. Nah, jadi ada istilah namanya adalah sudut istimewa, yaitu 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi kelima sudut ini memiliki pasangan penjumlahan yang hasilnya adalah 90. Misal 0 ditambah 90, 90 derajat. 60 ditambahkan dengan 30, 90 derajat. 45 ditambah 45 juga 90 derajat. Tapi juga ada pasangan sudut istimewa yang lain, yaitu 37 derajat dan 53 derajat. Selengkapnya sudut istimewa bisa kalian perhatikan pada tabel berikut. Jadi untuk memudahkan menghafalnya, sinus itu dimulai dari 0, makin lama makin besar sampai ke 1. Contoh, 0 menjadi setengah akar 2, menjadi setengah akar 3, baru 1. Bawahnya ada cos. Cos itu kebalikan dari sin. Dimulai dari 1, menurun terus sampai akhirnya 0. Yaitu 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, baru 0. Dan tangen itu adalah hasil pembagian dari atasnya. Misalkan 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, yaitu 1. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3. Dan 1 dibagi 0 itu adalah tak terhingga. Dan untuk sudut istimewa pasangan 37 derajat dan 53 derajat hasilnya seperti ini. Nah anak-anak, bagaimana? Bisa dipahami kan? Kalau sudah paham, mari kerjakan latihan berikut. Ini ada sebuah segitiga, kemudian ada sebuah sudut alfa dan juga sudut beta. Sekarang sudah Bapak berikan data panjang alas, panjang sisi depannya, dan panjang sisi miring. Sekarang, silahkan diisi pada sudut alfa berapakah panjang sinusnya dengan menggunakan rumus yang sudah Bapak berikan tadi, yaitu apa dibagi apa. Kemudian pada cos sudut alfa berapa nilainya, dan tangen berapa nilainya, dan alfanya berapa sudutnya. Jangan lupa jawabannya langsung dikumpulkan di Google Classroom ya. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Kalau masih ada hal yang membingungkan atau masih ditanyakan, boleh tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini, nanti akan Bapak jawab. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena setelah ini akan ada lanjutan dari video-video materi tentang vektor dan fisika yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video episode berikutnya.